Pemirsa, ibarat tersangka sebuah kasus hukum, khawatirnya jangan sampai borgol ini terlalu fleksibel, pemirsa. Ketika dipakai di studio jadi tahanan studio, ketika di rumah jadi tahanan rumah. Karena kita harap hukum di Indonesia itu harus ditegakkan. Borgol sebagai penegakan hukum harus tegas. Ya kalau tahanan, ya bisa ditahanan sesuai dengan aturan, yakni di rutan. Informasi berikutnya, ex-Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas alias Gus Yakut kembali ditahan di rutan KPK. Sebelumnya KPK mengalihkan status Gus Yakut menjadi tahanan rumah atas permohonan keluarga. Mengenakan rompi oranye, Gus Yakut tiba di gedung KPK pukul setengah 11 siang dengan pengawalan ketat petugas. Gus Yakut mengaku bersyukur bisa berlebaran dan sungkeman dengan ibundanya. KPK menahan Gus Yakut pada 12 Maret 2025, namun 5 hari berselang keluarga Gus Yakut mengajukan permohonan tahanan rumah dan dikabulkan KPK. Status tahanan rumah Gus Yakut baru diketahui publik setelah istri ex-Wamenaker Immanuel Ebenezer mengungkap kepada awak media. Dari status tahanan rumah untuk kembali menjadi tahanan rutan KPK. Dalam prosesnya kemudian dibutuhkan pemeriksaan kesehatan oleh tim dokter dan dari tadi malam hingga pagi ini tim dokter masih terus melakukan serangkaian tindakan pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Bayangkara, Jakarta Timur. Rencananya KPK akan kembali memeriksa Gus Yakut sebagai tersangka kasus korupsi kuota haji Rabu 25 Maret. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelumnya, tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji, mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas diduga tidak berada di dalam rumah tahanan KPK sejak hari Kamis lalu. Hal itu diungkapkan oleh istri mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer. Para keluarga tahanan KPK berkunjung untuk memanfaatkan momen Lebaran Sabtu pagi. Salah satunya istri mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer, Sylvia Rini Tahareva. Dalam kunjungan tersebut, Sylvia mengungkapkan bahwa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas tidak berada di rutan KPK sejak Kamis malam. Tadi sih sempat nggak ngelihat Gus Yakut ya. Infonya sih katanya keluar hari Kamis malam. Oh gitu. Keluar hari Kamis malam? Iya. Pekan ini ada pulang? Iya. Keluar Kamis malam pekan ini? Keluar. Iya, sebelum hari Jumat ya kalau nggak salah. Infonya sih katanya mau diperiksa ke depan, tapi sholat id kata orang-orang dalam ya, nggak ada. Beliau nggak ada. Berarti sejak Kamis malam pulang itu sampai dengan sholat id, rekan-rekan di rutan tuh nggak pernah ngelihat? Nggak ada. Info tadi terakhir Jam 7 lebih 10 kata menurut info dari dalam ya. Gitu sih. Dalam pernyataan tertulisnya, Komisi Pemberantasan Korupsi mengalihkan penahanan tersangka kasus korupsi kuota haji 2023-2024 Yakut Khalil Qaumas menjadi tahanan rumah sejak Kamis malam. Pengalihan status penahanan ini berdasarkan permohonan keluarga tersangka pada 17 Maret lalu dan bersifat sementara. KPK memastikan pengalihan status tersebut sesuai prosedur dan menekankan akan tetap melakukan pengawasan terhadap Yakut selama menjadi status tahanan rumah. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, status tahanan rumah itu sudah sesuai prosedur dan sekarang sudah menjadi tahanan di rutan KPK kembali, pemirsa. Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami pengamat anti korupsi sekaligus peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada atau Pukat UGM Zainur Rohman. Selamat malam, Assalamualaikum Mas Zainur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Yudi. Mungkin yang pertama saya tanya soal tahanan rumahan tadi yang tadi set ini juga sempat bahas. Sesuai prosedur, emang betul itu Mas Zainur? Ya, kalau soal prosedur justru yang kita tanyakan dasar hukum apa yang digunakan untuk mengubah jenis penahanannya ya. Di dalam 108 KUHP, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, ada 3 jenis penahanan. Yang pertama tahanan di rutan, yang kedua penahanan di rumah, yang ketiga penahanan di kota. Masing-masing diserahkan kepada penyidik untuk menilai
jenis penahanan mana yang tepat. Oke. Nah, yang paling penting adalah alasan penahanan, Mas Yudi. Nah. Apa sih alasan penahanan dari penyidik itu terhadap seorang tersangka? Apakah tersangka itu dikhawatirkan mengabaikan panggilan penyidik, atau dia dikhawatirkan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, mempengaruhi saksi, terancam keselamatannya, atau dia telah memberikan satu informasi yang tidak sesuai fakta. Itu dinilai oleh penyidik. Nah, penyidik kemudian memutuskan jenis tahanan apa yang tepat untuk seorang tersangka. Nah, yang menjadi pertanyaan justru adalah pengalihan jenis penahanannya. Kebetulan di dalam KUHP itu tidak diatur, Mas Yudi. Tapi di dalam KUHP itu diatur namanya pembantaran. Ketika seorang tersangka mengalami sakit dan membutuhkan perawatan kesehatan di rumah sakit, maka tersangka itu bisa dibantarkan untuk menjalani proses perawatan di rumah sakit. Nah, maka ketika proses pembantaran itu masa penahanannya tidak dihitung. Itu ada prosedurnya. Nah, ini kan kita tidak jelas. Yang disampaikan oleh KPK ini mengalihkan jenis penahanan dari penahanan rutan menjadi tahanan rumah. Ini alasannya apa? Terakhir kan kita dengar karena alasan kesehatan, Mas Yudi. Kalau alasan kesehatan, KUHP mengaturnya adalah pembantaran. Dan alamatnya bukan diantar ke rumah, tapi diantar ke rumah sakit. Untuk memperoleh perawatan sampai yang bersangkutan sembuh. Gitu, Mas Yudi. Makanya dialog ini kita bahas dengan Mas Zainur. Karena saya ingat dulu almarhum Lukas NMB ya. Kan kondisi beliau juga sakit saat itu. Tapi nggak tahanan rumahan tuh waktu itu. Betul, Mas Yudi. Makanya KUHP itu sudah menyediakan aturannya, gitu ya. Tinggal diikuti saja aturan tersebut. Kalau alasannya adalah tersangka menderita GERD atau menderita asma, hak bagi seorang tersangka untuk mendapatkan layanan kesehatan. Silakan, apakah layanan kesehatan cukup di klinik KPK saja? Kalau tidak mencukupi, membutuhkan akses layanan kesehatan yang lebih baik, bisa diakseskan ke rumah sakit di luar. Nah, itu bisa diberikan pembantaran. Sampai perawatan itu benar-benar selesai, seorang tersangka bisa kembali ke rumah tahanan. Yaitu rumah tahanan itu tentu saat ini tersangka kan adanya di rutan KPK. Nah, kembali lagi, alasan penyidik menahan itu apa, Mas Yudi? Kalau alasan penyidik menahan itu karena misalnya tersangka itu telah memberikan informasi yang tidak sesuai fakta, atau khawatir penyidik khawatir tersangka akan menghilangkan barang bukti, mempengaruhi saksi atau melarikan diri, maka jenis tahanan yang selama ini dilakukan oleh KPK maupun penegak hukum lain adalah dalam bentuk tahanan di rutan. Sebenarnya penyidik dari awal boleh-boleh saja melakukan penahanan rumah. Kalau penyidik dengan pertimbangan yang matang berdasarkan fakta-fakta selama melakukan penyidikan, tidak perlu melakukan penahanan terhadap yang bersangkutan di rutan. Tidak apa-apa, silakan. Tapi kalau sejak awal itu memang diputuskan ditahan di rumah. Yang aneh kan, Mas Yudi, kenapa baru 5 hari ditahan di rutan tiba-tiba diubah? Pengubahan jenis penahanan ini karena alasan sakit. Kalau alasannya sakit, di KUHP bukan dengan mengubah jenis penahanan, tetapi dengan melakukan pembantaran. Nah, ini kan artinya ada sesuatu yang tidak match antara alasan yang disampaikan oleh KPK dengan aturan yang tersedia di dalam KUHP. Nah, kalau kita lihat ya, Mas Yudi ya, ini kan sekarang tersangka sudah kembali ditahan di rutan KPK setelah diprotes rame-rame. Nah, publik mengetahui bahwa tersangka ini diubah jenis penahanannya dari penahanan di rutan ke rumah karena dibocorkan informasinya oleh istri dari Noel. Ya, ex-Wamenaker. Artinya KPK tidak memenuhi satu prinsip yang sangat penting di dalam menjalankan tugas dan kewenangan, yaitu prinsip transparansi. Itu diatur, ada kalimatnya itu. KPK dalam menjalankan tugas dan kewenangan harus menggunakan prinsip transparansi. Nah, ini KPK tidak menginformasikan kepada publik melalui media massa, melalui Mas Yudi misalnya. Di awal ketika akan misalnya ya membantarkan gitu ya. Ini artinya sudah dari sisi prosedurnya juga kita pertanyakan, dari transparansinya juga tidak terpenuhi.
ini Mas Yudi, apa sih yang diributkan oleh publik? Yang diributkan oleh publik karena memang selama ini KPK belum pernah mengubah jenis penahanan. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah pengubahan jenis penahanan ini equal dengan penahanan tersangka-tersangka yang lain? Apakah ini adalah perlakuan yang sama untuk semua tersangka, Mas Yudi? Kan tersangka KPK, Mas Yudi, ketika seseorang itu dijadikan tersangka, mayoritas langsung sakit, Mas Yudi. Ya. Kenapa? Karena biasanya stres. Stres itu biasanya akan berefek kepada sakit lambung, kesehatan, dan sejenisnya ya. Nah, itu hal yang biasa. Nah, kalau KPK memberikan treatment yang sama kepada yang lain, ya silakan. Tadi kan tidak. KPK selama ini tidak pernah mengubah jenis penahanan dari penahanan rutan menjadi penahanan rumah. Artinya, ini baru pertama kali setelah KPK berdiri selama puluhan tahun. Pertanyaannya, ada apa? Nah, ini KPK harus memberikan penjelasan yang seterang-terangnya kepada publik. Yang kedua, Mas Yudi, Dewan Pengawas KPK perlu melakukan investigasi. Apa yang menjadi alasan pengubahan jenis penahanan? Apakah pengubahan jenis penahanan itu sudah sesuai dengan SOP di internal KPK, ataukah ada pelanggaran-pelanggaran SOP yang bisa jadi itu merupakan satu bentuk pelanggaran kode etik? Maka ini perlu langkah yang tepat dari internal KPK, baik di internal KPK yaitu pimpinan maupun internal KPK yaitu Dewan Pengawas. Untuk apa? Mengembalikan kepercayaan publik. Jangan kemudian KPK beralasan-alasan dengan alasan-alasan yang juga kabur, sehingga kemudian publik semakin kehilangan kepercayaan kepada KPK yang akhir-akhir ini kepercayaan publik kepada KPK sedang mulai pulih, sedang mulai kembali. Sayang sekali kalau tercoreng dengan insiden ini. Mas Yudi. Mas Zainur, saya kan baca komentar netizen ya, akhirnya kan ramai viral juga ini dibahas. Berlebihan nggak kalau ada netizen yang bilang, ini kalau nggak dibocorin sama istrinya Noel, bisa jadi sampai sekarang masih tahanan rumah. Berlebihan nggak itu? Sangat mungkin seperti itu. Ini kan dikembalikan menjadi tahanan di rutan karena diprotes sangat luas oleh publik. Jadi menurut saya komentar yang seperti itu menurut saya ya beralasan gitu ya. Karena ya KPK dari awal tidak transparan. Yang kedua, kita juga tidak tahu apa dasar dan alasannya. Yang ketiga, kita tidak tahu apakah itu adalah equal treatment. Ya, semua tahanan KPK dapat mengajukan perubahan jenis penahanan menjadi penahanan rumah atau penahanan kota. Kan itu tidak gitu ya. Jadi inilah akibat dari kurangnya KPK di dalam transparansi, mengakibatkan pertanyaan-pertanyaan di publik, termasuk yang tadi dibacakan komentar dari netizen. Saya pikir tidak bisa menyalahkan netizen ketika berkomentar seperti itu, karena langkah-langkah dari KPK sendiri yang tidak transparan. Mas Yudi. Baik, semoga saja ke depan KPK lebih baik. Terima kasih banyak pengamat anti korupsi sekaligus peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada atau Pukat UGM Zainur Rohman. Terima kasih banyak. Nanti kita izin bisa dialog kembali ya Mas ya. Assalamualaikum. Kita beralih ke informasi lain, Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa tampil mengenakan baju baru selama hari Lebaran. Menariknya, tak seperti pejabat yang kerap beli pakaian mewah, Menteri Keuangan ini ngaku baju barunya beli di Tanah Abang dengan harga yang terjangkau. Ini nih Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa yang mengaku senang karena merayakan Idul Fitri dengan pakaian baru. Purbaya mengaku pakaian barunya ini beli di Tanah Abang dengan harga sekitar Rp125.000. Dan uniknya, Purbaya tak malu mengaku menawar harganya supaya lebih murah sedikit dengan alasan jajaran menteri hari ini harus lebih irit. Tak hanya dengan baju baru, Purbaya juga memiliki hobi baru di hari Lebaran. Purbaya live di media sosial dan mendengarkan keluh kesah pelaku usaha di Indonesia. Dia mendengarkan pelaku usaha yang kesulitan akibat kehadiran pedagang dari Cina langsung pemirsa. Kita simak, ini dia kegiatan Purbaya berbincang bersama pelaku usaha Indonesia live di media sosial. Berapa itu Pak? Harganya berapa?
berapa ya? Yang bayar Pak Sekjen soalnya. Berapa ya? Sekitar 200. Modal besar, terutama ya pedagang dari China langsung Pak mereka. Ini di mana ya? Marketplace yang mana yang begini? Semua Pak, semua marketplace sama Pak. Jadi mereka tuh kan layernya paling besar tuh kan mereka importir, mereka buka di marketplace tuh mereka sebagai official store Pak. Jadi kalau mereka sebagai official store itu ya akan mendominasi Pak gitu. Harganya bisa lebih bersaing dan lain-lain Pak. Itu yang menyebabkan itu kita sebagai pedagang-pedagang yang kecil itu ya nggak mungkin bisa bersaing Pak. Dari segi harga, dari segi support udah putus Pak. Itu yang menyebabkan sebenarnya online tuh bukannya membangun UMKM Pak. Jujur saja tuh on e-commerce itu kalau nggak diatur itu justru membunuh UMKM Pak. Tidak ada, nggak benar Pak tuh. Semua teman-teman yang dulu retail punya semua udah tutup semua Pak karena nggak kuat bersaing Pak. Oh, saya ngerti. Saya Philips buka official store sendiri. Betul, iya semua lah company. Buka sendiri. Ya, informasi berikutnya pemirsa, saya ingin menggambarkan sejelas-jelasnya kepada pemirsa karena sebagai jurnalis kan kami tugasnya adalah memberitakan dengan tepat dan juga mudah dimengerti pemirsa. Ada seorang pria dengan pakaian orange mengenakan kacamata, lalu ada narasinya bertuliskan mendapatkan penghasilan sehari 6 juta rupiah. Kita lihat pemirsa. Itu apa tuh rekam-rekam? Gini ini nggak ada izinnya, saya laporin ya. Gini ya kerjanya. Mas, Gua upload. ini namanya fitnah. Saya nggak suka joget, Mas. Saya lagi kerja. Saya laporin ya, Mas. Ya, seperti itulah kondisinya pemirsa. Ketika berjoget dengan narasi 6 juta rupiah sehari, disebarkan, dilaporkan ke polisi. Berita yang disampaikan ini sebuah video seorang pria dengan pakaian orange berjoget viral di media sosial dengan narasi bertuliskan, Alhamdulillah dapat 6 juta rupiah per hari. Inilah video aksi seorang pria berkaos orange yang berjoget-joget viral di media sosial. Di mana dalam video yang beredar, pria tersebut bernama Hendrik Irawan, mitra MBG Batu Jajar dengan keterangan menerima insentif 6 juta rupiah sehari dari MBG. Tapi Hendrik menegaskan bahwa tidak mengunggah video itu di medsos pribadinya. Ada akun yang mencuri videonya dan menarasikan insentif 6 juta rupiah. Pria yang berjoget ini mengaku dirugikan karena mengupload tanpa izin dan memberikan fitnah hingga peristiwa ini dilaporkan secara hukum ke Polres Cimahi. Bahwa saya dirugikan gitu ya. Dan hari ini ada 2 akun yang saya laporkan. Satu, akun yang meng-up tanpa izin saya. Dan itu sudah masuk ranahnya hukum. Gitu. Yang kedua, ada Instagram yang membabi buta mencaci maki saya tanpa dasar ada bukti, gitu ya. Nah, itulah delik aduannya, gitu ya. Dan saya pun berterima kasih kepada aturnya. Saya sebagai mitra hanya ingin program ini berkelanjutan, hanya ingin di mata masyarakat program ini berhasil dengan menjaga nama baiknya Presiden, menjaga namanya BGN. Tapi Anda membuat opini yang tidak baik, Anda membuat provokasi yang benar-benar orang itu membenci program ini. Dan hari ini saya dapat dukungan dari diri saya, gitu ya. Dan alhamdulillah Polres Cimahi sudah mengarahkan Pak Hendrik ini mungkin ke Polda, gitu ya. Ya, akibat aksi joget dan viral di media sosial, sejumlah influencer membuat parodi jogetan di akunnya seperti teman-teman saya tadi ya. Jadi ini diupload di akun Heri Hore. Pemilik akun Heri Hore juga berjoget dengan pakaian yang sama. Dan di caption tertulis, Alhamdulillah dapat 6 juta rupiah per hari, hasil bersihin markas Batman. Kakak sehat selalu ya. Sama seperti Heri Hore, di akun media sosial Apos Hutagaul, seorang pria juga berjoget mirip seperti video viral, lengkap dengan pakaian orange dan kacamata hitam di baju. Dalam captionnya tertulis, Alhamdulillah saya dapat 6 juta rupiah per hari dari hasil markir. Kakak sehat selalu ya.